Ya, untuk membahas cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta dan Indonesia, sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Gus Wanto. Selamat sore, Mas Gus Wanto. Selamat sore, Bung Silahui. Baik, terima kasih sudah hadir di Sindo Sore. Saya akan membahas ini dulu. Sebelum schedule musim hujan ya, tapi tadi kan ada gambar-gambar puting beliung seperti begitu. Dan kita juga tahu bahwa beberapa waktu lalu juga badai Melissa juga menghantam sejumlah wilayah. Nah, apakah ini ada fenomena apa yang terjadi sehingga akhirnya Indonesia kemudian sekarang tampaknya tuh anginnya bukan puting beliung lagi yang kelihatan, lebih besar lagi tampaknya tuh. Iya, betul Bung David. Jadi kalau kita lihat sebenarnya fenomena yang tadi dilihat itu adalah fenomena karakteristik bencana ataupun fenomena cuaca yang muncul di masa pancaroba, yaitu September, Oktober, November. Nah, kalau kita bagi kan kita menjadi 4 periode ya. Potensi untuk Desember, Januari, Februari nanti akan musim hujan. Sedangkan saat ini September, Oktober, November adalah masa pancaroba. Di mana pada masa pancaroba ini fenomena cuaca ekstrim yang terjadi adalah hujan lebat, ya, kemudian puting beliung, petir maupun hujan es. Nah, kalau kita melihat tadi salah satunya adalah terjadinya untuk puting beliung. Sebenarnya kalau kita lihat terkait puting beliung ini ada satu awan besar yang menyebabkan ini bisa terjadi, yaitu kita namakan awan cumulonimbus, di mana awan yang besar ini menjulang tinggi terbentuk akibat pemanasan permukaan bumi yang munculnya pada siang atau sore hari di masa pancaroba. Nah, karena lebih lanjut ketidakstabil atmosfer di udara itu tidak stabil, muncullah panas, udara naik ya, lembab naik ke atmosfer bertemu dengan udara dingin di lapisan di atasnya, sehingga perbedaan suhu dan tekanan ini menciptakan arus udara naik yang kuat. Nah, dari situ di perbedaan yang lain, perbedaan arah dan kecepatan angin yang tadi bisa membuat perbedaan itu menyebabkan udara berputar ya, karena ada rotasi ya. Kalau dia berputar cukup kuat ke atas, terbentuklah kolom ataupun cerobong seperti cerobong asap gitu, dia berputar menyentuh tanah. Bahwa nanti induknya ada di awan cumulonimbus tersebut. Itulah yang ini. Dan ini biasanya durasinya cepat. Paling tidak 3 sampai 6 atau 7 menit lah. Apakah Indonesia akan mengalami yang seperti di luar badainya, artinya seperti ada hurricane atau tornado begitu yang besar? Ya, namun saat ini yang terjadi di Indonesia sebenarnya sama ya, hurricane maupun yang puting beliung itu sama, tapi kecepatannya ataupun skalanya yang agak berbeda. Ya, kalau di kita itu dia tidak bisa lama, kalau di luar itu negaranya subtropis, sehingga pergerakan kestabilan atmosfer itu cukup bertahan. Karena kalau kita di negara Indonesia itu tropis. Tropis itu tidak stabilan atmosfer ataupun dinamika atmosfernya cukup cepat. Sehingga jarang sekali tidak akan muncul menumpuk seperti itu. Dia pasti cepat. Ya, karena ada perbedaan tadi bujur dan lintang. Kalau di kita kan tropis. Baik. Baik, itu jadi kita masih ada diuntungkan lah ya. Jadi Indonesia ini secara resmi sudah memasuki puncak musim hujan atau belum pada tahun ini? Iya, baik. Secara resmi memang karena luasnya wilayah Indonesia untuk masuk musim hujan itu tidak bersamaan. Ya, ada saat ini kita lihat sekitar 43,8% wilayah telah memasuki musim hujan. Dan ini kalau kita lihat sekitar 306 zona musim dari 600 sekian zona musim. Ya. Itu, jadi sudah memasuki, jadi tapi sudah sebagian memasuki, ada yang menyusul nanti. Baik, dan ini akan bertahan sampai bulan Februari begitu ya? Bertahan sampai Februari 2026. Dan berarti masyarakat harus tetap waspada melihat bahwa ini cuacanya seperti ekstrim seperti ini ya, Mas Gus Wanto? Ya, betul. Jadi kalau kita melihat pola curah hujan yang saat ini terjadi November hingga Februari, itu kami memprediksi bahwa
curah hujan cenderung tinggi dan nanti meluas dari barat ke timur. Ya, kemudian potensi hujan lebat meningkat nanti terutama pada Desember Januari ya, itu akan meningkat. Harus lebih waspada lagi dan seluruh saluran air juga Terus harus dibersihkan. Kemudian satu lagi Bung David yang perlu kita perhatikan, nanti ada perubahan. Siklon tropis yang saat ini masih terjadi di wilayah utara Indonesia, itu akan bergerak nanti terjadi di wilayah selatan Indonesia. Oh, wow. Oke, jadi ini yang wilayah selatan justru juga harus waspada betul ya? Betul, nanti ke depan dia akan bergerak, bergeser jadi di wilayah selatan. Baik. Itu. Semoga informasi ini juga sampai ke masyarakat di kawasan selatan dan mereka boleh waspada. Terima kasih Mas Guswanto sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore untuk informasinya. Salam sehat selalu dan tetap waspada. Salam sehat selalu. Terima kasih Bung David. Terima kasih.